Menambahkan fitur blog pada website kita. Ya, menambahkan blog itu sebenarnya hampir 11-12 dengan forum yang sebelumnya sudah saya bahas di tutorialnya. Dan blog ini mungkin lebih kepada konten ya, lebih kepada orang tertentu yang membuat kontennya, lalu ada yang mengkomentar atau hanya sekedar membaca. Sementara kalau forum kan memang untuk saran diskusi. Wix sendiri dan juga mungkin beberapa situs yang menyediakan cara membuat website dengan cepat seperti WordPress itu memang dimulai dengan membuat blog terlebih dahulu. Mereka populer di blog, baru kemudian mereka mengembangkan engine mereka sehingga bisa mencapai membuat website itu sendiri bahkan. Jadi kita mulai menambahkan blog itu sebenarnya cukup mudah. Di sini langsung udah ada toolsnya. Di sini ada start blogging. Dari sini pun juga bisa diakses. Di sini ada namanya blog. Dari situ kalian bisa add to site. Either way sama saja, kalian pencet yang ini ataupun pencet yang ini juga sama-sama akan menambahkannya. Kita menunggu dia loading terlebih dahulu. Ya, sekarang semuanya sudah selesai di load. Jadi dia sama seperti kayak di forum, dia langsung kasih postingan awal ya. Dari postingan awal itu dari si pemilik websitenya, yaitu ini saya sendiri. Di sini kita langsung tiba-tiba ada 3 buah postingan blognya. Dan mengaturnya juga hampir mirip seperti forum, tapi ini mungkin lebih banyak settingannya karena kita bisa lihat kalau di setting dan manage post sampai di forum, setting itu adalah mengatur display dan layoutnya. Display itu sendiri kita bisa bikin post baru atau manage post seperti kayak di forum. Dan display kita bisa menampilkan apa, misalkan ada author name-nya, image dari author name, misalkan saya buang, ya berarti image-nya nggak ada. Pages, kalau kita menerapkan pages ya nanti ini pages-nya ini ya muncul di sini. Publish date dan segala macamnya. Blog menu maksudnya adalah yang di sini karena mungkin kita bisa mengkategorikan blognya itu menjadi all post kategori tertentu, dan kalau kita mau tampilkan dan nggak tampilkan, dari sini lah menunya. Nah ya kan, dia hilang seperti itu. Kemudian back, social sharing, artinya nanti di dalam postingan itu kan ada tombol untuk social share-nya boleh kemana aja, Facebook, Twitter, LinkedIn, share link, atau kita nggak mau enable. Back, ini semua sudah, lalu kita ke bagian layout. Layout itu adalah bagaimana cara kita menampilkan blognya. Blog itu emang umumnya depannya punya gambar cover ya, nggak seperti forum nggak punya cover page, jadi makanya ditampilkan menarik seperti demikian. Dan cara layoutnya bisa sih yang standar ini, side by side, editorial, style, jadinya dia kayak nggak ini ya, mengikuti dari panjang blog, dia bisa panjang sendiri, agak mirip dengan editorial, tapi ya ini ya, mengikuti dari panjangnya dari tulisannya. Magazine, jadi dia langsung covernya dan ada huruf halaman depan. Full post berarti langsung kelihatan semuanya, atau one column yang kayak gini, per kolom one column. Ya ini kalian terserah sendiri layoutnya mau seperti apa. Mungkin saya balik ke yang side by side yang dari awalnya seperti itu. Lalu dari desain sendiri adalah desain mengatur warna dan font dari setiap blognya. Misalkan di blog menu halaman depannya menggunakan font apa, warna apa, dan juga bagian postnya, bagian button dan marginnya, warna dan segala macamnya, dan video settingnya. Hampir mirip settingan seperti yang pada forum sih. Intinya mengatur warna dan font tulisan dari blog kita tersebut. Saya mungkin nggak berubah otak-atik, tapi kalau kalian mau membuat situs kalian lebih personal ya mungkin kalian bisa mengatur font dan warnanya. Dari situ kita menuju ke bagian manage post. Manage post di sini aksesnya bisa selain bisa di sini juga bisa di sebelah sini ya. Yang di bagian start blogging ini sekarang tadi kan tombolnya cuma add to post, sekarang dia mempunyai menu-menu lainnya seperti blog manager, ada create post mirip kayak yang tadi manage post, ini juga manage post yang sama. Blog page itu sendiri kita bisa berpindah dari halaman blog dan halaman postingannya itu kalau ditampilkan itu kayak gimana buat ngelihat previewnya, tapi langsung di sini. Ini kayak balik lagi ke blog. Add blog elemen, ini misalkan kalian mau mengatur blog elemen kalian sendiri ya, dari settingannya kalian mau gimana. Misalkan di depan ada header dulu, baru ada tilesnya. Ini kalian bisa atur sendiri nih. Terus juga kategori menunya mungkin mau di samping, nggak di atas kayak yang di sini. Ini kan kita kan di atas ya kayak gini ya. Nah itulah di blog elemen. Ya kita kembali ke manage post yang tadi ya. Sama ya, kita menuju ke manage post yang sama juga. Manage post di sini jadinya juga hampir mirip seperti kayak di forum. Nah sekarang kita menunya selain forum ada blog juga, tapi kategorinya dia sekarang ada draft, schedule, trust, dan kategoris. Ya kategori sama, kita bisa bikin kategori juga. Bikin post bisa langsung di sini, dan more action ini artinya kita bisa melakukan setting. Berbeda dengan forum yang dimana mungkin kita bisa kasih semua orang untuk mengaksesnya, untuk bisa bikin postingan. Ya sebenarnya di forum juga bisa dibatasi juga sih ya, tapi di sini mungkin lebih spesifik lagi lah siapa yang boleh mengakses blognya dan siapa aja yang bisa menulis blognya. Jadi kayak kontributornya kita bisa manage, jadi kita langsung kayak nambahin orang personal satu persatu gitu, bukan berdasarkan pada member atau segala macamnya. Jadi sini saya ada 2 orang yang bisa mengakses blog ini dan bisa melakukan postingannya. Ya dia ke bagian setting ya, settingan dari permissionnya, kita kembali ke settingan dari sini, kita ke blog. Terus juga tadi balik lagi ke bagian setting more action, kita masih belum beres mungkin bahas setting. Yang ini ada outdoor. Outdoor di sini bukan orang yang melakukan postingan, tapi semacam mungkin kalian mengambil postingan web blog itu dari outdoor lainnya, dari website lainnya. Nah mungkin kita bisa memberikan daftar pustaka atau sejenis kayak kalian mendapat referensi dari mana dan outdoornya siapa, kita tambahkan di sini. Jadi kita kayak bisa mensitasi dari pemilik artikel yang sebenarnya gitu. Nah,
Yang ini kita mengatur email dan notification dan SEO settings yang mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Ini berarti mengatur apakah dia mudah ditemukan dengan menggunakan mesin pencari Google dan segala macam, search engine optimizer. Dari situ kita langsung coba aja bikin sebuah postingan baru. Nah, di sini nanti kita lihat create new post dan kita lihat cara membuat postnya ini misalnya cukup lengkap ya. Kita dilengkapi dengan judul misalkan ini. Mungkin seperti itu. Lalu menambahkan gambar bisa, ini cuma paragraf doang. Kalau menambahkan gambar segala macam nampaknya di sebelah sini. Nah, kita bisa nambah image, galeri, video, GIF, file, mirip-mirip seperti di forum, bahkan ada tambahan SoundCloud di sini. Kalau GIF itu sendiri mungkin saya cari tentang yoga, mungkin ini yang menarik. Terus saya mau dia di best fit, mungkin jadi dia besar sendiri. Dan yang lainnya ini kita bisa coba sendiri, kalian bisa tambahkan button juga bahkan ya. Di settings ini berarti kita nambahin settingannya, misalkan kayak cover image. Nah, boleh ini kita ganti cover image dengan apa yang kita punya, misalkan logo dari atau mungkin foto apa gitu kan. Mungkin saya akan ambil menggunakan yang ini kali ya. Ya agak ke crop sih, mungkin karena memang pemilihannya kurang pas ya. Mungkin saya cari yang lain. Nah, ini nggak tahu nanti hasil kayak gimana, tapi intinya kalian mau cari image yang cocok di sini, yang cocok buat tampilan blognya kayak gimana. Advance di sini kayak description, apakah perlu description, related post bisa berhubungan dengan post yang lainnya, apakah boleh dikomen atau tidak, bisa nyalakan di sini. SEO ya ini tadi search engine optimizer, mungkin kita nggak bahas terlalu jauh, tapi ini intinya kalian cuma setting kalimat yang perlu sesuaikan supaya pada saat mesin mencari Google itu bisa menemukannya. Jangan lupa menyalakan ininya sih, search engine index in this page, jadi supaya bisa dicari oleh Google mesin pencarinya. Kategori, kalau kita mau bikin kategori baru atau kita langsung taruh di alt post, dan menambahkan teks jika perlu kita menambahkan teks supaya bisa dicari lebih gampang juga sih. Monetize artinya kita bisa aja membuat konten kita hanya bisa dibaca oleh orang tertentu yang berlangganan atau membayar, supaya kita bikin artikel mungkin ya artikel VIP lah, mungkin yang nggak bisa dapat dari website lainnya, jadi kita bisa bikin monetize di sini. Translate ya ini mungkin kita bisa bikin blognya itu bisa dibaca dengan bahasa-bahasa lainnya gitu, jadi ini otomatis translate seperti itu. Nanti kita akan bahas dengan menggunakan plugin ini kepada keseluruhan website. Dari situ mungkin langsung aja kita akan publish. Dengan di publish itu artinya sekarang kita postingannya itu akan sudah ada postingan baru. Ini go to editor, maksudnya berarti kita langsung ke halaman editnya. Sebenarnya sama aja sih, buka lagi ya, mungkin biar nggak banyak ini saya tutup aja yang ini maybe later, karena ini kalau kita close ya ke editor juga. Tadi kan artinya buka editor yang baru lagi ya. Dan di sini harusnya postingan sudah ada, ya agak crop, jadi mungkin tadi harusnya ukurannya ngikutin ini sih ya, karena tadi kita tampilkan kan cara side by side. Mungkin kalau tampilnya dia itu pakai card atau yang lain mungkin nggak ke crop kalau menggunakan yang vertikal kali tadi gambarnya. Dari sini kita mungkin langsung aja kita publish dan kita lihat hasilnya gimana kalau dilihat dari sisi user yang lain. Dan sisi user itu adalah member, dimana membernya kemarin adalah member pada forum bisa akses segala macam. Tapi di blog ini mungkin agak berbeda, karena blog itu kita hanya bisa melakukan komen, dan yang bisa membuat artikel di blog itu hanya orang-orang tertentu yang sudah didaftarkan tadi. Di sini kita bisa lihat sebagai, bahkan kita ini belum login ya. Ini sudah login ya, ini sudah login. Kalau ada profile my content lockout ini artinya sudah login menggunakan yang ini. Kita bisa klik di sini dan kita bisa ngecek artikel blognya. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita follow, bisa share postnya, bahkan menggunakan social media button yang tadi memang sudah kita nyalakan. Dan belum ada komen, belum ada view, bisa kita like. Ini ada recent post mungkin yang berhubungan dengan blog yang lagi kita baca, dan kita bisa memberikan komen di sini. Mungkin nice post seperti ini dan kita publish. Artinya nanti dari halaman si autornya yang pemilik blog itu akan menerima notifikasi dan melihat commentingnya di situ. Ya, kurang lebih itulah dia menambahkan blog pada halaman Wix. Sangat mudah, rasanya cuma tinggal klik dan mengatur settingan segala macam sesuai yang kalian mau jika memang membuat suatu komunitas dari website kalian itu sendiri. Sekian tutorial kita kali ini, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.